Shalom, saya akan membagikan sebuah motivasi Bapak Ibu dan saudara-saudara maupun anak-anak muda yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita mengalami COVID-19 yaitu Omikron, Bapak Ibu dan saudara. Dan saya mau berkata, jangan takut, jangan bimbang. Karena bagi kita, kalau kita bimbang, takut, maka setan itu, kuasa gelap atau kuasa setan yang datang daripada Lucifer itu membuat kamu merasa tidak nyaman, tidak taat, terus gelisah dan tidak merasa damai, sukacita, tapi merasa ada rasa ketakutan yang besar dalam diri Bapak Ibu dan Saudara. Baik Bapak Ibu dan Saudara, tetap andalkan nama Tuhan, semangat, dan tetap selalu memakai masker kemanapun Bapak Ibu dan Saudara pergi, dan tetap jaga protokol kesehatan dan layanilah Tuhan, sebab waktu Tuhan itu pasti nyata. Dan di dalam ayat Alkitab pun mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Saudara, jika kalau hidup kita hanya sementara, layanilah Yesus dengan penuh sukacita. Dan juga di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-14 berfirman begini, janganlah berzina. Saudara, Bapak Ibu, kita harus taat kepada para suami maupun para istri yang sudah menikah. Sebab firman Tuhan di dalam 1 Petrus mengatakan, hai para istri, tunduklah dan taatlah kepada suami, sebab suami adalah kepala Kristus dan dia juga kepala keluarga dalam kehidupanmu. Dan ayat 2, hai para suami, tunduklah kepada istri-istrimu, sebab istrimu adalah mempelai dan dia menjadi tulang rusukmu dan ia berhak untuk berdoa, dan dia juga sudah menjaga dan tulus mencintaimu. Maksud dari ayat Alkitab itu, 1 Petrus itu yang mengatakan bahwa kita yang sudah menikah atau yang belum menjalankan suatu ikatan pernikahan sampai sah, yaitu masih namanya istilahnya apa ya, tunangan, kita harus tahu bahwa kita harus tunduk para calon kita itu, atau pada calon kita itu, calon tunangan kita. Agar apa? Agar tidak ada selisih paham dalam kehidupan kita sampai hari hanya. Saudara, anak-anak muda, jangan kita berzina, jangan kita poligami, jangan kita memandang pasangan lain atau cewek lain yang secantik apapun, karena firman Tuhan juga berkata, mengucapkan syukurlah segala apapun itu yang telah diberikan oleh Tuhan Allah. Tuhan Yesus saja pun memberikan satu perintah, yaitu mengucapkan syukur. Saudara, kita harus ucapkan terima kasih pada Tuhan karena Tuhan telah memberikan pasangan kita, yaitu perempuan yang sepadan, yang takut akan Tuhan, takut akan segala perintah dari Yesus, dan mau melayani Tuhan sepenuh hati. Ada motivasi dari Tuhan dalam dirimu, gitu. Dan saya mau berkata, tetap andalkan Tuhan dan jangan takut dimanapun saudara berada. Tetap fokus dan tetap memakai hand sanitizer dan selalu memakai masker, karena dimana waspadalah, Omikron ini sangat berbahaya dan sangat mematikan. Tetapi saya mau berkata, doa. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah di dalam doamu, sebab ada sekelilingmu, yaitu roh-roh penyesat atau roh-roh jahat yang datang di tengah-tengah dalam doamu. Maka dia akan memberi atau membuat kamu jauh pada kebenaran firman. Saudara, tetap andalkan Tuhan dan jangan takut dan jangan bimbang. Tetap selalu berdoa, pandangkan ke depan kepada Tuhan Yesus, dan sabar. Kalau kita dihina, kita dikritik, kita dipotong seperti pohon yang tak ada harapan, kita menganggap. Tapi kalau pohon itu dipotong,
kata Tuhan apa? Tunas yang dimana yang dipotong itu akan punya harapan, karena dia mencium air, sehingga pohon itu akan merambat semakin lama semakin ada pengharapan. Karena apa? Karena dia mencium air yang ada di sekitar kita, dan dia juga mencicipi air itu, sehingga terjadilah pohon itu bertunas dan punya harapan. Dan begitulah Bapak Ibu dan Saudara, punya harapan, tetap fokus, kerja keras, dan jangan lelah. Karena firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu dan Saudara, mari datang yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan suatu kekuatan, keandalan, keimanan, dan segala kecapeanmu maka aku akan menghilangkan itu semuanya. Artinya apa? Kalau kita datang sama Tuhan, berdoa, menyembah, bersujud, pergi ke gereja, melayani Tuhan, segala sesuatu itu yang beban berat, capek, pegel-pegel, sedih, kesal, dan stres, itu tandalkan nama Yesus. Karena Yesus yang satu-satunya harapan dalam pribadi kita sebagai orang-orang yang berdosa. Begitu saudara. Ya Bapak Ibu dan Saudara, motivasinya itu sangat bermanfaat bagi kita. Ayo kita tanamkan pribadi kita kepada Yesus.